Halo semuanya, dalam video ini kita akan belajar salah satu contoh probabilitas diskrit, yaitu Poisson distribution atau distribusi Poisson. Dan merupakan contoh kedua dari distribusi probabilitas diskrit, di mana video sebelumnya kita sudah belajar mengenai distribusi binomial. Oke, apa itu distribusi Poisson? Distribusi Poisson merupakan salah satu jenis distribusi probabilitas diskrit yang memodelkan jumlah kejadian atau events yang terjadi dalam interval waktu atau wilayah tertentu. Nah, di sini ada asumsi bahwa kejadian tersebut terjadi dengan laju rata-rata yang diketahui dan independen satu sama lain. Jadi independen di sini artinya suatu kejadian tersebut tidak dipengaruhi oleh kejadian lainnya. Nah, jadi di sini terdapat 3 persamaan yang umum digunakan dalam distribusi Poisson. Yang pertama ada fungsi distribusi. Nah, fungsi di sini Px. Nah, Px di sini artinya peluang suatu kejadian yang mengikuti distribusi Poisson itu bisa dihitung menggunakan persamaan di sini. Terdapat lambda x kemudian dikalikan dengan pangkat negatif lambda dibagi x faktorial. Nah, x di sini adalah banyaknya kejadian, kemudian lambda di sini merupakan laju rata-rata di sebelah sini. Kemudian E di sini merupakan operasi eksponensial. Kemudian X faktorial di sini adalah perhitungan faktorial. Oke. Fungsi atau persamaan kedua yang biasanya digunakan dalam distribusi Poisson merupakan rata-rata. Nah, rata-rata di sini mu itu sama dengan laju rata-rata kejadian. Nah, selanjutnya persamaan ketiga yaitu standar deviasi atau simpangan baku. Nah, simpangan baku di sini itu sama dengan akar dari laju rata-rata suatu kejadian. Nah, untuk lebih memahami mengenai distribusi Poisson dan juga bagaimana menggunakan persamaan ini untuk mendeskripsikan distribusi Poisson, langsung saja kita ke contoh soal. Oke, contoh soal pertama. Sebuah kantor layanan darurat menerima rata-rata 4 panggilan per jam selama jam sibuk. Nah, kita asumsikan jumlah panggilan yang diterima mengikuti distribusi Poisson. Pertanyaannya adalah, berapakah probabilitas atau peluang bahwa kantor tersebut menerima tepat 3 panggilan darurat dalam 1 jam di jam sibuk? Nah, jadi di sini ada rata-rata 4 panggilan per jam. Ini merupakan variabel lambda. Nah, selanjutnya ditanyakan berapakah probabilitas, yaitu kita menanyakan di sini P besar. Nah, kemudian berapakah probabilitas atau peluang kantor tersebut menerima 3 panggilan dalam 1 jam. Oke. Jadi 3 panggilan, 3 di sini merupakan variabel X dalam persamaan. Jadi yang kita cari adalah P3. Nah, jadi di sini yang kita ketahui rata-rata 4 panggilan per jam yaitu lambda. Kemudian kejadian yang dicari 3 panggilan, ini variabel X. Karena kita tinggal memasukkannya ke dalam persamaan. Di bawah sini merupakan persamaan probabilitas untuk distribusi Poisson. Tentunya kita tinggal masukkan angka, lambda di sini sama dengan 4, kemudian X itu sama dengan 3. Nah, E di sini bisa kita hitung menggunakan kalkulator atau Microsoft Excel, atau kita bisa juga masukkan nilai dari eksponensial di sini yaitu 2,7188, kemudian dipangkatkan negatif lambda. Nah, lambda di sini 4, karena dia negatif jadinya pangkat negatif 4. Kemudian dibagi dengan X faktorial. X faktorial. Jadi X di sini merupakan 3 yaitu 3 faktorial, di mana 3 faktorial di sini adalah 3 dikali 2 dikali 1. Oke. Kali 2 kali 1. 4 pangkat 3 hasilnya adalah 64. Kemudian 2,71828 pangkat min 4 hasilnya adalah 0,018. 3 faktorial hasilnya adalah 6. Dan di sini 64 dikali 0,018 dibagi 6 hasilnya adalah 0,195 atau sebesar kurang lebih 19%. Oke. Jadi secara rata-rata dalam 1 jam di jam sibuk kantor tersebut menerima 3 telepon dengan peluang sebanyak 19%. Nah, contoh soal kedua. Di sebuah danau, rata-rata jumlah ikan yang tertangkap oleh seorang pemancing dalam 1 jam adalah 3,5 ekor. Jadi kita asumsikan jumlah ikan yang tertangkap mengikuti distribusi Poisson.
pertanyaannya. Yang pertama di sini, berapakah rata-rata jumlah ikan yang tertangkap dalam 1 jam? Pertanyaan kedua, berapakah simpangan baku jumlah ikan yang tertangkap dalam 1 jam? Nah, oke, pertama kita ketahui rata-ratanya 3,5 ekor ikan per jam. Jadi ini merupakan variabel lambda. Nah, untuk menghitung rata-rata di sini dalam distribusi Poisson yaitu sama nilainya dengan lambda. Jadi rata-ratanya adalah 3,5 ekor ikan per jam. Nah, sekarang apakah selalu seseorang yang memancing di danau tersebut akan mendapatkan 3,5 ikan? 3,5 ini bisa kita bulatkan ke bawah ya, 3 ekor ikan. Nah, apakah selalu secara orang yang mancing di danau ini dalam waktu 1 jam akan mendapatkan 3 ekor ikan? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kita perlu menghitung simpangan baku. Oke, langsung kita hitung pertanyaan kedua di sini. Diketahui rata-rata laju yaitu 3,5 ikan, variabel lambda di sini. Selanjutnya dengan persamaan simpangan baku kita akan hitung, yaitu simpangan baku sama dengan akar dari lambda. Nah, akar dari lambda yaitu akar 3,5 adalah sebesar 1,87. Nah, selanjutnya kita menggunakan nilai simpangan baku ini untuk mendapatkan berapa sih rentang jumlah ekor ikan yang dapat dalam 1 jam. Oke, kita dapat rata-rata 3,5, simpangan baku 1,87. Nah, interpretasi hasil atau makna dari kedua nilai ini adalah sebagai berikut. Seorang pemancing akan mendapatkan ikan sebanyak, jadi rata-rata dikurangi simpangan baku yaitu 3,5 dikurangi 1,57 hasilnya 1,63, yaitu sampai 3,5 ditambah 1,87 yaitu 5,7 ekor ikan dalam 1 jam. Nah, jadi secara rata-rata dapatnya 3,5 ekor ikan atau 3 ekor ikan per jam. Nah, tapi tidak selalu ya bahwa setiap kali memancing dalam 1 jam pasti mendapatkan 3 ekor ikan. Nah, itu bisa saja kondisinya berubah, kadang-kadang lebih rendah dari 3,4 atau bisa juga lebih dari 3 ekor per jam. Nah, berapa rentangnya itu kita menggunakan nilai simpangan baku. Nah, jadi di sini secara perhitungan rumus distribusi Poisson kita dapatkan minimum mungkin ya dapatkan ikan dalam kita mancing 1 jam yaitu sebesar 1,63, bisa saja kita sebut 1 ekor ikan sampai 5 ekor ikan dalam 1 jam. Nah, kurang lebih itulah makna atau interpretasi dari nilai rata-rata dan simpangan baku dalam distribusi Poisson. Oke, sekian untuk materi bab 4 di sini mengenai distribusi probabilitas diskrit. Yang pertama kita belajar tentang distribusi probabilitas, kemudian binomial distribusi, dan selanjutnya Poisson distribusi. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di bab selanjutnya.